Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh beliau Bapak Jasiman LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang pas sekali dengan apa yang akan kita dialogkan, karena saya yakin beliau peduli sekali dengan kebudayaan dan nguri-nguri budaya Jawa. Narasumber yang kedua adalah tokoh dalang muda kita, generasi milenial yang mudah-mudahan bisa terus membentengi budaya kita supaya tidak punah, supaya tidak kalah oleh derasnya budaya-budaya dari luar negeri. Beliau adalah Mas Riki Anang Kristianto. Narasumber yang ketiga ini juga beliau juga dalang muda kita, umurnya masih 17 tahun, baru lulus SMK. Beliau sangat peduli dan mau nguri-nguri budaya bangsa. Kedua adik-adik kita pendalang ini kan cita-citanya luhur, nguri-nguri budaya Jawa, budaya nasional. Kira-kira apa yang bisa dibantu dan menjaga agar jangan sampai generasi muda kita hilang arah kebudayaannya, lebih senang drama Korea, lebih senang film kebarat-baratan. Monggo Pak Jasiman, seperti apa untuk membentengi anak-anak muda milenial kita supaya jangan termakan mentah-mentah oleh budaya barat, sementara budaya kita yang katanya adiluhung ini nanti bisa dilupakan. Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dua adik kita, Mas Riki Anang Kristianto dan Mas satu lagi namanya Mas Trias D. Alessandro. Saya melihat mereka ini sebagai orang yang luar biasa. Mungkin 1001 ya Mas ya? 1001 atau mungkin lebih dari 1000 ya? Apa 1.001 ya? Lebih daripada 1000. Iya, Pak jadi Jasiman. zaman seperti ini kok masih ada ya anak muda yang punya perhatian, atensi, kecenderungan, hobi, dalang. Itu luar biasa Mas. Dan saya sebagaimana panjenengan, saya itu sejak kecil juga seneng wayang. Iya, jadi bapak saya, kakak saya itu seneng wayang. Bahkan kakak saya itu suka bikin wayang, pakai kardus itu, ini dibuat, diambil kulitnya, bikin wayang-wayang. Nah, saya itu kalau nonton wayang itu biasanya itu sampai pagi, sampai selesai. Meskipun yang ditonton kalau pas perang tok. Kalau pas perang itu ya kita nonton gitu. Kalau pas lagi pagelaran paseban itu bosen ya, kesuwen gitu. Tapi yang menarik itu kalau nonton wayang pakai radio. Itu saya bisa bayangkan suasana yang seperti apa itu, sedang pisauanan gitu ya. Kemudian sedang ada di medan perang, di hutan terbayang. Jadi indah sekali. Termasuk juga saya menikmati suluk-suluknya gitu. Suluk, tembang-tembangnya, saya menikmati banget. Nah sekarang ini karena jarang sekali ada pagelaran wayang, jarang sekali gitu. Saya itu menikmati wayangnya itu kalau sedang perjalanan dari Cilacap ke Solo, Solo Cilacap itu sambil mendengarkan wayang di radio. Nah, itu luar biasa. Nah, wayang ini penuh dengan nilai-nilai yang adiluhung. Saya benar-benar mengagumi wayang ini. Mulai dari piwulang yang diwedarkan,
sampai dengan gamelan nih ya. Perkusi ini luar biasa lengkap. Ini katanya sebanyak berapa ini Mas? Jadi banyak banget ya. Tapi katanya belum lengkap nih Mas ya. Belum lengkap. Padahal udah banyak banget gitu loh ya. Jadi kalau lengkap itu sekitar 24. 24 apa? Oh, jadi kalau lengkap itu katanya ada 24 alat ini ya. Gamelannya. Luar biasa. Enggak ada di musik yang lain kecuali di gamelan ini. Belum lagi tembang-tembangnya, sinden-sindennya biasanya ayu-ayu gitu ya. Ayu-ayu pinter-pinter terus muda-muda. Tapi dalangnya itu biasanya orang-orang yang bijak. Saya senang banget gitu. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi Mas Trias dan Mas Riki ya. Saya mendorong ya mensupport agar ini panjenengan semua nanti jadi dalang yang beneran ya. Amin, amin. Jadi dalang yang terkenal, amin. Yang sohor gitu ya. Sehingga bisa mengangkat derajat martabat keluarga dan masyarakat Prabagan khususnya dan Jurulegi serta bangsa Indonesia pada umumnya. Amin. Saya sangat optimis bahwa panjenengan bisa melakukan itu. Amin. Sehingga nanti selama saya masih di provinsi, saya akan mensupport. Ini mungkin bentuk support saya yang pertama adalah pagelaran ini. Alhamdulillah. Tampilkan di sini supaya nanti bisa disaksikan oleh para sesepuh, para pengambil kebijakan dan juga oleh masyarakat Prabagan pada khususnya. Saya juga mengundang teman-teman saya di luar Prabagan ya, untuk menyaksikan. Saya ingin membanggakan kalian berdua di depan mereka ini ya, bahwa ada saudara kita yang berbakat ya, dan harus kita support bareng-bareng gitu. Saya kira demikian Mas Karson. Baik. Terima kasih Pak Jasiman, luar biasa supportnya. Ini kali pertama disupport oleh Pak Jasiman. Saya yakin ke depan akan banyak support yang lainnya. Nah ini membedah lakon Pak Dalang, Ki Dalang berdua. Lakonnya itu nanti Semar Kembar. Sedikit cerita tentang lakon Semar Kembar. Monggo Mas Riki, nantinya akan seperti apa? Semar Kembar itu Semarnya kembar berapa? Terus siapa yang jadi Semar? Karena kalau kembar kan berarti ada kembarannya itu siapa? Silakan Mas Riki. Oh nggih. Iya. Lakon Semar Kembar. Kembarnya itu 2. Iya 2. Jadi yang satu itu asli, yang satunya lagi itu yang bohongan. Itu yang satunya jelmaannya Betari Durga. Nah, jadi lakon Semar Kembar itu menggambarkan dan menceritakan Pandawa yang kehilangan jimat yang namanya jimat Jamus Kalimasada, dan Jamus Kalimasada itu sukanya itu menodi atau mengetes kesabarannya para Pandawa. Jadi endingnya itu jimat Jamus Kalimasada itu di kayangan Petung Liung. Nah, udah. Itu sekilas perjalanan lakon yang akan dipentaskan. Ya. Mas Trias, untuk menjembatani zaman milenial, zaman internet dan sebagainya. Nah, kita kalau mau maju di bidang apapun itu harus bisa menggunakan zaman milenial itu untuk mengkampanyekan apa yang kita bisa ke depan, langkah-langkah seperti apa yang kira-kira akan dijalankan oleh dalang-dalang muda untuk bisa eksis di pertunjukan yang biasa dan juga masuk ke dunia internet. Silahkan Mas Trias. Terima kasih. Tentunya ini tugas yang berat bagi para pemuda, tentunya untuk bisa memasukkan dunia atau bidang kebudayaan agar bisa membaur dengan dunia milenial.
tentunya kita sudah tahu bahwa pemuda sekarang itu lebih sering atau lebih menyukai hal-hal yang mungkin malah di luar dari kebudayaan bangsa kita sendiri. Contohnya tentu banyak pemuda sekarang yang mungkin suka TikTok, suka Instagram, suka YouTuber, Facebookan dan lain sebagainya. Nah, tugas dari pemerhati budaya, pelaku budaya, langkah-langkah yang bisa dilakukan tentunya dengan jembatan bagaimana kita bisa mengkampanyekan budaya ini melalui media sosial, memanfaatkan media sosial yang ada. Kita bisa manfaatkan yang namanya YouTube, kita buat konten tentang misal dunia pewayangan, budaya seni pewayangan. Kita buat konten tentang suluk, ini latihan suluk seperti ini, kita upload di YouTube. Latihan sabet seperti ini langkah-langkahnya kita upload di Instagram. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini bisa diharapkan anak-anak muda menjadi tertarik karena kebudayaan bisa bersatu dengan dunia milenial, khususnya media sosial yang sangat digemari dan disukai oleh anak remaja. Luar biasa, karena dalang muda bicaranya milenial sudah luar biasa. Saya yakin ke depan ini akan menjadi sebuah dorongan untuk anak-anak muda yang lain untuk benar-benar ikut menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Selamat datang Bapak Camat Jeruklegi beserta rombongan Forkompinjam Jeruklegi. Mohon maaf acaranya. Nah, ini tadi cita-cita Pak Jasiman, cita-cita mereka berdua. Terus tadi juga ada jalan, itu tentang bagaimana menginternetkan budaya kita. Ini luar biasa. Nah, kira-kira ini kurangnya di mana? Sehingga lebih cepat daripada apa yang selama ini berjalan. Monggo kira-kira support dan kurang masukannya seperti apa, Pak Jasiman, untuk dalang kita yang masih muda-muda ini. Iya. Saya itu dalam beberapa kali rapat kerja dengan rekan-rekan OBD, khususnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan ketika rapat pula dengan kementerian, saya menyampaikan bahwa porsi anggaran untuk budaya itu perlu ditambah. Karena departemen ini atau kementerian dan dinas ini kan pendidikan dan kebudayaan. Tapi kita selalu mendengar bahwa isu-isu tentang pendidikan lebih banyak. Infrastrukturnya lebih banyak, sekolah, kampus dan sebagainya. SDM juga lebih banyak. Ya. Anggaran pasti lebih besar. Budaya itu dikit banget gitu ya. Sehingga kalau memang itu menjadi sebuah kesatuan pendidikan dan kebudayaan, hendaknya kita memberikan perhatian yang lebih terhadap budaya ini. Terlebih karena di zaman digital informasi ini, teknologi digital informasi ini, di era global ini, itu ancaman budaya asing sangat kuat. Ya, jadi banyak di antara kita yang sudah tidak akrab dengan budaya nenek moyang kita. Apalagi generasi muda, anak-anak milenial dan generasi Z ya, itu udah nggak kenal lagi budaya-budaya bangsa ini. Padahal budaya bangsa kita adalah budaya yang adiluhung, luhur sekali, syarat dengan nilai-nilai dan penuh dengan kreativitas. Jadi ini yang harus kita banggakan. Mengapa kita bisa bersatu? Nah, di antaranya karena kita punya budaya ini. Nah, budaya inilah yang dengan sangat bijaksana bisa menyatukan hati kita, pikiran kita, bahkan karsa kita, cita-cita kita itu
secara tidak langsung ya, itu diwedarkan, diajarkan melalui budaya kayak gini. Orang nonton wayang itu ya, itu nggak merasa diajarin, tapi dia nonton, tapi nilai-nilainya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai kesatuan itu semua terserap dalam pikiran dan hati kita melalui piwulang yang diwedarkan oleh mas-mas dalang ini. Dalang itu dari kata ini ya, medal piwulang ya. Ya. Artinya itu menyampaikan ajaran. Nah, inilah yang dulu juga dilakukan oleh Wali Songo, ya. Oleh Wali Songo, wabil khusus adalah Sunan Kalijaga. Bagaimana beliau mengajarkan agama dengan melalui wayang. Nah, kalau kita pelajari satu persatu ini wayang ini semua punya filosofi gitu. Tadi saya tanya juga sama saya pembimbingnya ya tentang wayang ini artinya apa, wayang ini artinya apa. Diajarin. Ini wayang ini Pak, raksasa ini yang hitam itu katanya itu penjelmaan dari Kresna kalau sedang marah. Kalau yang ini, yang putih ini ya namanya wayang Puntadewa ya. Ini penjelmaan dari Puntadewa. Puntadewa itu ya, itu adalah seorang tokoh ya yang menggambarkan tokoh yang tidak pernah marah gitu ya. Tidak pernah marah, bahkan enggak pernah menolak permintaan gitu. Tapi beliau ketika terpaksa harus mengekspresikan kemarahan, itu beliau tampil sebagai ini. Namanya wayang apa? Braholo itu. Nanti kapan-kapan kita nonton lagi di sini ya. Kita kapan-kapan nonton lagi lakon-lakon yang kayak gitu luar biasa. Sehingga tadi saya pegang Puntadewa itu Puntadewa itu mirip banget dengan Kanjeng Nabi Muhammad, mirip banget gitu. Jadi orang yang tidak pernah menolak, orang yang tidak pernah marah gitu. Yang orang yang tidak pernah perang bahkan ya, nggak pernah perang gitu loh, luar biasa. Tapi itu memimpin Pandowo menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, sehingga mungkin pagelaran kita malam hari ini hanya untuk ngawalin aja. Setelah ini kita akan lakukan lagi ya Mas ya. Siap ya? Gelar wayang di sini atau nanti setiap berapa bulan sekali kita nonton wayang lagi di sini. Ibu-ibu kira-kira mau nggak Bu nonton wayang lagi Bu? Oh Bapak, di sini ya tempatnya ya. Ini ya. Jadi Mas Riki sama Mas Trias semangat ya. Nanti kita insya Allah. Jadi saya juga mendorong agar kebudayaan yang semacam ini harus kita support ya. Bukan hanya secara moral, tapi juga secara material dan bila mana perlu kita anggarkan dari APBD. Ya. Buat siapa lagi kalau buat kita kan? Ya. Baik saya kira ini dari saya Mas Karsono. Terima kasih Pak Jasiman. Riki, mumpung ada beliau-beliau pengambil kebijakan yang peduli terhadap budaya. Ada Pak Jasiman, ada Pak Rusmanto, DPRD Kabupaten, ada beliau Bapak Camat, Bapak Rosikin. Luar biasa, saya melihat beliau itu kerjanya luar biasa. Tadi pagi membina kami di UPK, sekarang purun atau mau tindak tang propaganda luar biasa. Nah, saya yakin karena apa? Karena kepedulian beliau sebagai pejabat terhadap bagaimana eksistensi budaya ini tetap eksis di bumi Nusantara ini. Mas Riki, harapannya atau gini aja, kira-kira yang dibutuhkan untuk Mas Riki lebih maju lagi, lebih cepat berkembang, itu apa? Sampaikan harapannya Mas Riki, mumpung ada beliau-beliau pengambil keputusan yang peduli terhadap kebudayaan kita. Silakan Mas Riki. Ya, terima kasih. Harapan saya untuk para dewan untuk lebih peduli kepada seni dan pada pengguna seni supaya lebih maju dan lebih berkembang, khususnya kesenian wayang kulit dan
apa ya? Karawitan. Dan Karawitan juga mendukung juga mendukung dan ya, dan harapan saya para beliau untuk membantu, melonggari, memudahkan pagelaran di suatu daerah tersebut, terus niku lho. Cilacap khususnya. Terima kasih. Harapannya Mas Riki diberikan kemudahan, bantuan untuk menampilkan pagelaran wayang. Karena kan sekarang susah banget kados niku lho. Ya, siap. Mas Trias, kendalanya selama ini apa sih jadi dalang? Monggo Mas Trias. Nggih, terima kasih. Kendala untuk menjadi dalang, untuk bisa, terutama untuk bisa menjadi seorang profesional, kita kan harus sering-sering berlatih. Ada suatu ucapan, witing tresno jalaran saka kulino. Kalau kita sering berlatih, kita sering berbaur pada suatu bidang itu, khususnya kebudayaan, pasti akan tumbuh rasa tresna, rasa cinta dari dalam hati kita untuk kebudayaan itu. Dan tentunya untuk bisa latihan setiap hari, hambatan yang paling besar tentu fasilitas. Bagaimana khususnya kebudayaan wayang ini bisa dilihat, kita bisa lihat sendiri bahwa banyak sekali fasilitas yang harus diperlukan untuk melakukan suatu latihan atau pagelaran wayang kulit. Mungkin itu, Pak. Kembali Pak Jasiman, perlu support untuk sering tampil sehingga nanti tak kenal maka tak sayang tadi itu ya. Kalau jarang tampil ya jarang dikasih kesempatan tampil ya pasti akan lama-kelamaan melupakan cita-cita awal. Kembali Pak Jasiman, ke depan tantangan zaman itu kan semakin kompleks. Budaya yang saya tadi utarakan, budaya dari luar itu sedemikian rupa derasnya. Bahkan anak-anak kecil 2-3 tahun sudah bermain gadget. Di situ jarang sekali saya ketemukan itu konten-konten tentang budaya kita, budaya Indonesia. Kebanyakan yaitu film-film dari luar, bahkan kalau menurut saya itu mengandung banyak sekali konten-konten kekerasan. Nah, ke depan untuk berusaha meminimalisir hal tersebut harus ada langkah-langkah konkret dari para pengambil kebijakan. Kira-kira kita sebagai masyarakat itu harus seperti apa dan kebijakan yang bisa ditempuh itu seperti apa? Monggo Pak Jasiman. Penting sekali untuk dipenuhi itu biar panjenengan sebuah paguyuban kelompok masyarakat itu mendapat support dari pemerintah, itu harus memiliki legal drafting, maksudnya punya badan hukum, sehingga paguyuban ini hendaknya didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM, jadi berbadan hukum. Nanti kalau sudah punya badan hukum, didaftarkan ke dinas terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga panjenengan memiliki itu namanya nomor induk ya, atau nomor registrasi. Nah, kalau sudah memiliki nomor induk terdaftar di dinas, nanti dinas itu akan bisa memberikan rekomendasi. Bila jenengan misal membutuhkan gamelan, ya, membutuhkan gamelan, itu bisa minta kepada pemerintah, kabupaten atau kota atau pusat, ya. Nanti direkomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, diperlukan adanya inovasi. Nah, ini penting ya. Inovasi ini penting karena kita sekali saya katakan sedang hidup di zaman digital informasi.
yang sangat pesat perkembangannya. Sehingga masyarakat sekarang ini itu masyarakat yang instan. Masyarakat yang maunya cepat-cepat gitu, serba cepat, serba singkat kayak gitu. Sehingga itu yang namanya pagelaran wayang mungkin tidak harus dilakukan semalam suntuk. Wah, gitu ya. Bisa enggak menggelar wayang lakonnya penuh gitu ya. Nilainya tersampaikan, substansinya juga tidak terkurangi, tapi waktunya lebih singkat dengan cara yang lebih menarik. Seperti tadi malam saya nonton wayang itu di YouTube, lakonnya penuh, tapi hanya 1 jam nggak ada malah. Tapi itu Wayang ringkas ya. itu Pak Jasiman. inovasi itu. Karena kalau nonton YouTube, nonton wayang di YouTube, kalau lama nanti makan kuota kebanyakan gitu, boros gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa menampilkan ya wayang dalam waktu durasi yang singkat, tapi pesan tersampaikan. Saya baru mungkin dipetil-petil gitu loh ya. Misalnya lakon Semar Kembar. Kalau regulernya ya, idealnya mungkin semalam suntuk ya. Tapi itu bisa dipetil seri 1 gitu. Semar Kembar sesi 1, Semar Kembar sesi 2. Terus begini ya. Yang bikin orang penasaran, itu buka YouTube terus gitu loh ya. Itu mungkin akan sangat membantu, mempercepat itu, mempercepat proses terkenalnya tadi ya. Jadi untuk mencapai prestasi itu sekarang sangat terbantu dengan ini, dengan marketingnya pakai ini nih, ya, marketing pakai HP kita ini. Kalau dulu kan terbatas dengan kedok tular ya. Sekarang kita bisa mempercepat ya marketing kita melalui teknologi digital informasi. Ini saya sekali katakan butuh adanya inovasi. Nah, untuk bisa melakukan inovasi-inovasi itu, kreativitas itu akan muncul kreativitas dan inovasi kalau sering latihan. Ya, baik saya kira itu ya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jasiman LC. Terima kasih juga Mas Trias, Mas Riki. Saya rasa tadi pesannya cukup jelas. Kita bikin kita bikin paguyuban dengan tadi ada berbadan hukum dan sebagainya, nanti kita bisa ajukan ke dinas-dinas terkait. Begitu ya Pak Jasiman ya. Saya rasa cukup dialog pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak narasumber. Nanti dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport berjalannya acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.